Halo guys, kembali lagi dengan aku Indra Bayar Putra di channel Bankerindo. Kali ini sudah lama ya aku nggak upload di channel Bankerindo ya karena ada beberapa hal. Yang pertama dan paling utama adalah hilangnya data beberapa konten, bukan hanya beberapa konten, tapi mungkin sudah belasan atau puluhan konten yang segera aku upload tapi hilang karena ada permasalahan pada handphone utamaku, yaitu Mi 11. Sebenarnya handphone itu baru aku beli di di bulan Maret 2021. Jadi baru pemakaian kurang lebih 7 bulan. Nah sekarang ternyata setelah aku cari di forum, di Facebook, kemudian di Google, forum luar negeri, di Reddit, jadi memang ada beberapa case handphone Mi 11 yang bermasalah seperti ini. Pada awalnya permasalahan hanya tidak terjadi koneksi antara WiFi dengan WiFi router kita. Jadi memang tidak bisa dikoneksikan ya. WiFi-nya pun tidak bisa tombolnya tidak bisa di-on-kan secara software. Ternyata setelah aku baca tuh ada problem di mainboardnya. Jadi ada beberapa handset tertentu yang memang bermasalah di mainboardnya. Sehingga opsinya adalah penggantian mainboardnya, atau yang kedua adalah replace unit, dan yang ketiga di refund atau kembali uang secara utuh. Nah kita lihat boxnya ya. Nah ini dia. Jadi ini adalah flagship, salah satu flagship Xiaomi gitu, yang baru aja launching di 2021. Sekarang sih sudah ada Mi 11 Ultra ya, yang lebih mahal lagi. Nah dulu aku belinya itu di harga pre-order di 9.999.999, ya 10 juta kurang 100 rupiah, 100 perak. Tapi ada promo launching dari BCA per 100.000, jadi aku bayarnya 95.99 dan aku cicil 12 bulan tuh. Jadi sebulannya 799.917. Proses cicilan menggunakan kartu kredit BCA tanpa ada biaya bunga. Jadi 0%, harga dibagi dengan nominal. Oke, kita simak pengalaman aku di Xiaomi Service Center Pontianak. Bang, yang kemarin nih bang, Mi 11. Awalnya sih nggak nangkap sinyal WiFi, terus kemarin tiba-tiba masuk menu fastboot kan, dibongkar abang siapa, Ahyar kayaknya sih. Nah unitnya nggak hidup lagi, jadi saya bawa kotak lah sekalian. Unit jadi mati ya? Unit mati tuh, dari kemarin di sini udah mati sih. Halo guys, jadi tadi udah ke Xiaomi Service Center, tuh di depan ya. Jadi kerusakannya masih dicari dulu. Yang jelas mereka melakukan perbaikan secara software terlebih dahulu, di flash lagi, dibuat setting ulang lagi secara pabrik. Jadi data memang hilang, nggak terselamatkan satupun. Jadi untuk konten Bankerindo sabar ya. Aku akan memulai semuanya dengan rapi, dengan teratur, dan juga tepat waktu gitu ya. Jadi nanti akan ada konten berkala di Bankerindo, walaupun sudah hilang datanya, aku buat ulang lagi. Nah untuk perkembangan Xiaomi ini, jadi betul setelah di update software, kalau memang gagal, mereka akan mengirimkan unitnya ke kantor pusat Xiaomi, mungkin Xiaomi Service Center yang ada di Jakarta. Setelah itu opsinya adalah untuk mengganti mainboard, dan kemudian yang kedua mengganti unitnya, replace unit baru, atau yang ketiga di refund. Nah tadi pada saat mendapatkan service order receipt atau nota servisnya ini, itu aku sudah dimintakan nomor rekening. Jadi aku masukin nomor rekening BCA aku. Jadi apabila terjadi sesuatu, maka akan dilakukan refund sejumlah nilai pembelian handset tersebut, 9.999.900 dan 900 rupiah. Tapi memang aku cukup kecewa karena flagship ini merupakan flagship yang aku baru beli di bulan Maret dan penggunaan di April, baru datangnya itu di April, pre-order dilakukan Maret.
baru penggunaannya ya April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 6 bulan aja aku pakai ada problem seperti ini. Nggak nyangka banget. Makanya data-data aku simpan di situ semua, dan ternyata inilah yang terjadi. Tapi patut diacungi jempol adalah respon dari Xiaomi terhadap pelayanan after sales service-nya atau pelayanan purna jualnya. Jadi memang ya, biasanya aku pernah klaim Samsung antrinya cukup lama, tapi di sini antrinya cepat, segala pelayanannya cepat karena mereka sistemnya terpusat ya, berbasis web, sehingga didapatkan receipt order ini juga berbasis web seperti ini. Nah, jadi kita lihat nanti apakah Xiaomi ku benar tanpa perlu diganti apapun, artinya softwarenya aja yang rusak. Yang kedua mungkin hardware-nya rusak, mainboardnya rusak sehingga harus diganti mainboardnya. Yang ketiga ganti unit, atau yang keempat refund. Kita lihat ya guys, bagaimana pelayanan after sales service dari Xiaomi. Nah, syaratnya tadi apa? Saya bawa kotaknya, kemudian dimintakan charger karena ada kemungkinan bila gagal flash maka unit akan dikirimkan langsung ke Jakarta. Sehingga kelengkapannya handphone, charger, dan juga nota pembelian, jangan lupa. Setelah kurang lebih seminggu sampai 2 minggu aku berkomunikasi dengan pihak Unicom. Jadi Xiaomi menggunakan jasa pihak ketiga untuk menghandle dari pelanggan yang melakukan servis terhadap handphone tersebut. Tidak hanya Xiaomi sih sebenarnya, Unicom juga merupakan pihak ketiga yang menghandle servis untuk Nokia seperti tertera pada WhatsApp Unicom. Nah, balik lagi, setelah berhari-hari aku tanya terus, kemudian aku minta update-nya, dan cukup ini ya, kalau kita nggak nanya mereka tidak akan mengupdate ke kita. Jadi aku selalu tanya pagi, baru dijawabnya sore gitu. Dan akhirnya keputusannya adalah mendapatkan cuan, bukan cuan ya berarti. Pada saat pre-order Mi 11 tersebut, aku menggunakan kartu kredit BCA dan mendapat potongan harga Rp400.000 cashback dari bank. Jadi yang yang aku bayarkan adalah Rp9.499.000. Nah, saat ini yang aku terima adalah Rp9.999.000. Untung Rp400.000. Handphoneku di refund full sebanyak Rp9.999.000. Nah, padahal pada saat pembelian aku membelinya dengan cashback dari BCA Credit Card sebanyak Rp400.000. Jadi secara nggak langsung aku membeli handphone tersebut dengan Rp9.999.000 dengan cashback Rp400.000, berarti 9,5 juta. Tapi dana yang dikembalikan kepada aku adalah 9,9 juta. Keuntungan yang aku dapat Rp400.000. Tapi apakah keuntungan ini sebanding dengan kehilangan dataku tersebut? Ya enggak sebanding ya. Aku lebih memilih dataku utuh ketimbang dengan keuntungan Rp400.000. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah aku kecewa dengan produk Xiaomi? Untuk kali ini aku memang kecewa dengan produk Xiaomi, tapi nggak menutup kemungkinan aku membeli produk-produk Xiaomi yang lain. Nah, untuk saat ini aku menggunakan iPhone untuk menjadi pilihan aku selanjutnya. Aku mencoba hal yang baru, dari sebelumnya adalah Android user menjadi pengguna iOS atau iOS. Nah, aku sebenarnya sudah pernah menggunakan iPhone ini pada tahun 2013, yaitu iPhone 4. Tapi sudah lama, jadi aku mesti adaptasi kembali ke ekosistem Apple. iPhone yang aku pilih adalah iPhone XS, karena handphone itu aku sudah punya, tapi dalam keadaan rusak, jadi aku ganti spare part-nya, dan akhirnya sekarang sudah berfungsi kembali. Untuk proses editing video, saat ini aku percayakan dengan iPad Pro M1 11 inch 2021. Oke teman-teman, demikian informasi yang aku berikan kepada teman-teman semua. Semoga informasi ini bermanfaat, dan salam cuan dari Bank Rindo. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!